Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11. Hari ini kita masih akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tentang menentukan nilai maksimum dari nilai maksimum dan minimum ya dari suatu fungsi objektif. Nah, di sini Bu Dewi akan jelaskan langsung aja ke latihan soal. Nanti Bu Dewi bahas satu soal, kemudian kalian nanti mencoba menyelesaikan soal yang serupa. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa ya. Oke, di sini ada suatu permasalahan. Permasalahan ini permasalahan yang biasa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ini. Seorang penjahit mempunyai persediaan 84 meter kain polos dan 70 meter kain batik. Penjahit tersebut akan membuat 2 jenis pakaian untuk dijual. Pakaian jenis 1 memerlukan 4 meter kain polos dan 2 kain batik. Sedangkan pakaian jenis 2 perlu 3 meter kain polos dan 5 meter kain batik. Oke, jika pakaian jenis 1 dijual dengan laba sekian dan pakaian jenis 2 dijual dengan laba sekian per potong, maka keuntungan maksimum yang dapat diperoleh penjahit tersebut adalah jadi di sini anak-anak kita telaah dulu soalnya. Jadi di sini ada seorang penjahit ya. Penjahit itu punya kain polos sama punya kain batik. Ya, kain polosnya cuma tersedia sekian. Kain batiknya cuma tersedia sekian. Kemudian si penjahit tadi ingin buat dua jenis pakaian. Pakaian yang pertama butuh Pakaian yang pertama butuh kain polos 4 meter dan kain batik sekian. Oke. Pakaian yang kedua memerlukan sekian. Memerlukan 3 kain polos, 5 kain batik. Oke. Di sini keuntungan maksimum yang dapat diperoleh si penjahit tadi. Jadi dari kain polos yang tersedia sekian dan kain batik yang tersedia sekian, dia itu untuk membuat pakaian jenis 1 dan pakaian jenis 2, nanti keuntungan atau laba yang bisa dia peroleh itu berapa gitu loh. Jika pakaian jenis 1 dijual sebesar 40.000, pakaian jenis 2 dijual sebesar 60.000. Paham ya? Untuk soalnya saya harap kalian paham maksudnya ya. Oke, sekarang kita akan coba menyelesaikan permasalahannya. Oke. Nah, ini penyelesaiannya. Saya misalkan di sini. Jadi X itu saya misalkan banyaknya pakaian jenis 1. Y itu saya misalkan pakaian jenis 2. Sistem pertidaksamaan atau model matematikanya bisa kita buat di sini. 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 84. Kok bisa, Bu? Kita kembali ke soal. Jadi tadi gimana? Pakaian jenis 1 ini saya misalkan X. Ya, ini saya misalkan dengan X, dan pakaian jenis 2 saya misalkan dengan Y. Ya. Oke, yang ini saya misalkan X, yang ini saya misalkan Y. Persediaan 84 kain polos. Ya, persediaannya hanya sekian untuk kain polos. Jadi ada 84 kain polos. Kain polos ini nanti dibagi untuk apa? Dibagi untuk pakaian jenis 1 dan untuk pakaian jenis 2. Ya. Nah, di sini untuk kain polosnya, ini kan polos ya. Polos. Untuk pakaian polosnya jenis 1 tadi kan X ya. Jenis 1 tadi X. Jenis 1 memerlukan berapa? Untuk polosnya jenis 1 memerlukan 4 meter. Berarti 4 untuk jenis 1. Kemudian untuk jenis 2 kan Y ya. Ini jenis 2 memerlukan berapa kain polos? 3. Kain polosnya butuh 3. Sedangkan kain polos yang tersedia berapa? Cuma 84.
4. Jadi nanti 4 kain polos dan 3 kain polos untuk jenis 2, 4 kain polos untuk jenis 1 itu tidak boleh lebih dari persediaan. Kalau lebih dari persediaan gak bisa terbuat dong, ya kan? Berarti harus kurang dari, nah ini harus kurang dari persediaan. Ya, paham ya sampai sini? Oke. Selanjutnya, yang kedua kita buat untuk kain batik. Untuk kain batik. Kain batik juga sama untuk pakaian jenis 1 dan untuk pakaian jenis 2. Ketersediaannya ada berapa kain batik? Ada 70. Ada 70 kain batik. Nah, sama ya. Nanti baik dari pakaian jenis 1 dan pakaian jenis 2 itu nggak boleh lebih. Kalau nggak boleh lebih berarti harus kurang dari atau sama dengan. Ya nggak? Sama kan nggak apa-apa. Persediaannya kan 70. Kalau pas 70 kan hasilnya nggak apa-apa dong. Nah, sekarang untuk pakaian jenis 1 butuh berapa kain batik? Sini kan ini. Jenis 1 memerlukan 2 kain batik. Berarti di sini 2 kain batik. Jenis 2 memerlukan 5 meter kain batik. Berarti di sini 5 meter kain batik. Nah, ini bisa diperoleh di persamaan yang selanjutnya ini yang saya buat. Ini ya. Tadi yang jenis 1 saya misalkan X, yang jenis 2 saya misalkan Y. Sehingga kita bisa memperoleh ini. Nah, ini kan tadi 4X ya. 4 meter kain apa yang X tadi? Kain jenis 1 ya. 3 meter kain jenis 2. Ini untuk yang polos. Kemudian untuk yang batik, kan batiknya tersedia 70 tadi ya. 70 kain batik. Untuk yang pakaian jenis 1 butuh X. Butuh 2. Pakaian jenis 2 butuh 5. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya, Bu di sini kok ada X lebih dari 0, Y lebih dari sama dengan 0, apa maksudnya? Nah, maksudnya di sini adalah untuk banyaknya pakaian, kan nggak mungkin toh pakaiannya itu nanti banyaknya 0, mestinya kan lebih dari, maksud saya nggak mungkin kan banyaknya negatif. Misalkan ditanya, Rusli, kamu punya baju berapa banyak? Rusli mau menjawab, punya baju sebanyak negatif 1, apa mungkin? Nggak mungkin kan? Rusli, kamu punya baju batik seberapa banyak? Saya punya baju batik sebanyak 0. Nah, masih mungkin kan? Nah, kalau negatif baru nggak mungkin. Jadi di sini saya tuliskan banyaknya kain jenis 1, baju jenis 1 itu lebih dari sama dengan 0 ya. Untuk baju jenis 2 bisa lebih dari sama dengan 0 karena nggak mungkin negatif. Oke. Selanjutnya, fungsi objektif. Apa sih Bu fungsi objektif? Fungsi objektif ini keuntungan tadi. Kan tadi pakaian jenis 1 mau dijual sebanyak pakaian jenis 1 tadi mau dijual sebesar 40.000. Pakaian jenis 2 mau dijual sebesar 60.000. Gitu kan? Berapa keuntungan maksimalnya? Gitu kan ya. Oke. Berapa keuntungan maksimalnya? Kita coba membuatnya di grafik. Oke, masih ingat cara membuat grafik? Buat grafik dari apa? Buat grafik dari ini. 2 persamaan ini. Oke, kita buat dari yang pertama, yang 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 84 dulu. Gimana cara bikin grafik? Masih ingat? Kita buat tabel seperti ini. Kita misalkan X-nya ini dengan 0, ya, maka kita tutup. Ini kita tutup. Sehingga sisa apa? 3Y kurang dari 84. Ya, 3 kali Y sama dengan 84. Kita misalkan sama dengan dulu ini. Berarti Y-nya berapa? Berarti kan nanti kita misalkan 3Y sama dengan 84. Loh Bu, yang 4X-nya kemana? Kan X-nya saya misalkan 0. Berarti 4 kali 0. 4 kali 0 kan 0 habis. Sisa 3Y. Ya, terus buat Y sendirian. Sehingga di sini 84-nya dibagi 3.
Ya, karena kedua ruas sama-sama dibagi 3. Ini bagi 3 habis, yang ini dibagi 3, jadi 84 bagi 3 hasilnya 28. Oke. Selanjutnya, ketika Y-nya yang saya nolkan, saya coret ini, Y-nya yang 0 ya. Tadi kan X-nya yang 0. Sekarang ketika Y-nya yang 0, berarti kita mencari X-nya. Dengan cara 4X kita sama dengan kan 84. Ya. Kemudian X-nya berapa? Buat X sendirian sama-sama dibagi 4. Ini bagi 4 habis. Ini dibagi 4 tak ada 21. Sehingga di sini ketika Y-nya 0, X-nya 21. Begitu juga yang ini. Ketika X-nya 0, Y-nya 28. Terus Bu, bagaimana dalam grafik? Berarti di sini kita punya titik. Untuk yang ini kita punya titik X, Y yaitu 0,28. Yang ini kita punya titik X, Y yaitu 21,0. Kita bikin di grafiknya. Ya. Coba nih. Kita bikin di grafiknya. Nah, ini. Ini yang pertama ini 21,0. Ya, sekitaran di situ ya. 21,0 untuk yang ini. Untuk yang ini anak-anak ini 21,0. Oke. Selanjutnya, nah titiknya di situ. Berapa tuh? 0,28. Ya, X-nya 0. X kan yang ini toh. Ya, X yang itu, ini yang Y. Ya. Kalau yang 21,0 tadi, X-nya 21. X yang ini 21. Cari 21 di sini, Y-nya 0 dihubungkan ke Y yang 0. 0 Y0 kan di sini dihubungkan, akhirnya di sini. Kemudian 0,28. Yang 0 apanya? Yang 0 X-nya di sini ya. Yang 28 apanya? Yang 28 itu Y-nya. Cari Y yang 28. Oh, sekitaran sini. Maka titiknya di situ. Ya. Sehingga kedua titik ini yang kita peroleh nanti kita hubungkan jadi suatu garis. Begitu juga dengan persamaan yang kedua, yaitu 2X plus 5Y kurang dari sama dengan 70. Oke, sebelum ke persamaan kedua kita mau mencari daerah anak-anak. Daerah apa? Uji titik namanya. Uji titik, ambil titik 0,0. 0,0 di mana? 0,0 di sini ya, 0,0. Nah, kira-kira uji titik ini maksudnya apa sih, Bu? Jadi anak-anak kita mau mencari daerah yang benar. Jadi ini, daerah kartesius ini sudah dibagi dua oleh si garis tadi. Garis yang sudah kita buat yang pertama ini. Ya, sudah dibagi dua. Nah, kita mau membagi daerah mana yang salah, daerah mana yang benar. Nanti kesepakatan daerah yang salah kita arsir. Gimana cara mencari daerah yang salah? Kita pakai yang namanya ini, uji titik. Kita coba pakai titik yang mudah, yaitu titik 0,0. 0,0-nya ini kita masukkan ke persamaan yang pertama. Kenapa persamaan yang pertama, Bu? Karena ini garis ini punyanya persamaan yang pertama tadi, ya kan? Oke. Kita coba uji. Gimana cara ujinya, Bu? Masukkan 0,0. 0,0 ini kan artinya X, Y kan ya. Berarti X-nya 0, Y-nya 0. Ya. Kita coba masukkan di sini. 4X, 4-nya kita X-nya kita ganti 0. Tambah 3Y, Y-nya kita ganti 0. Apakah benar kurang dari sama dengan 84? Ya, ini. Apakah benar? 4 kali 0, 0. Tambah 3 kali 0, 0. Apakah benar 0 tambah 0 kurang dari 84? Jawabannya benar. Jadi, yang 0,0 tadi kan mewakili di bawah garis ya. Mewakili daerah di bawah garis. Tadi kesepakatan daerah yang salah yang kita arsir. Sehingga di sini saya mengarsir daerah yang salah, yang atas. Oke, begitu juga selanjutnya. Yang ini juga sama. Kita buat X-nya yang pertama 0, ya. Kita buat X yang pertama 0. Berarti kalau X-nya 0 kita tutup. Y-nya berapa? 70. Y-nya berapa? 5Y kurang dari sama dengan 70. Buat Y-nya sendirian, ya. Ini sama-sama kita bagi 5. 70 bagi 5 ternyata 14. Sehingga ketika X-nya 0 di sini, Y-nya 14. Begitu juga sebaliknya, ketika Y-nya 0, Y-nya 0 ini yang kita coret. Berarti 2X kurang dari sama dengan 70. Buat X sendirian, sama-sama dibagi 2. Ini dibagi 2 habis, ini dibagi 2 sisa 35. Sehingga untuk Y-nya 0 tadi ya, yang ini, X-nya sama dengan 35.
5. Oke. Nah, jadi dari situ kita bisa buat titik apa? Titik 0,14 dan titik 35,0. Ingat, X dulu baru Y. Berarti titik yang pertama adalah 0,14. Titik yang kedua adalah 35,0. Oke, kita buat titiknya sekarang. Nah, 0,14 di situ. Y-nya yang 14 ya. Cari ini Y kan. Yang garis ke atas ini Y kan ya. Jadi 0,14 di sini. Yang 14 Y-nya ya. Sehingga di sini. Terus yang ini, yang 35 apanya? Yang 35 tuh X-nya ya. Berarti kita cari 35 yang X di mana? 35 yang X di situ. Sehingga kita hubungkan kedua titik. Nah, ya selanjutnya sama, kita mau mencari daerah yang salah dan daerah yang benar. Nah, ini kita uji titik sama. Kita ambil contoh 0,0. Ya, kita masukkan di apa? Kita ambil titik yang ini sebagai perwakilan dari daerah di bawah garis yang tadi kita buat ya. Kalau dia benar, berarti yang atas yang kita arsir. Kalau dia salah, berarti yang bawah kita arsir. Oke, ingat yang tadi ya. Kita coba 0,0 kita substitusikan ke garis yang kedua. Kenapa kok persamaan yang kedua, Bu? Karena garis ini yang mau kita arsir ya. Yang atas atau yang bawahnya garis. Sedangkan garis ini dibuat dari persamaan yang ini. Oke, gitu ya. Oke, kita coba. 2 kali 0 tambah 5 kali 0, apakah benar kurang dari 70? 2 kali 0, 0, 5 kali 0, 0, apakah benar 0 tambah 0 kurang dari 70? Benar dong. Berarti 0,0, titik 0,0 ini mewakili daerah yang benar. Sehingga yang salah yang diarsir. Ini kan daerah benar ya. Berarti daerah yang salahnya yang mana? Daerah salahnya yang atas. Ya, saya arsir. Oke. Selanjutnya kita coba yang X lebih dari 0. X lebih dari 0 garisnya seperti apa, Bu? Nah, ini X yang lebih dari 0. Saya ulangi ya. Coba perhatikan gambarnya. Nah, itu yang saya tebali. Loh, kenapa, Bu? Kok yang Y? Katanya X itu yang mendatar. Kok yang di garis yang ke atas? Nah, X yang lebih dari 0 daerah mana, Nana? X-nya kan ini ya. Sorry, sebentar. X-nya mana? X-nya kan ini. X yang lebih dari 0 kemana? Ke sana kan ya? X yang lebih dari 0 ke sana. Berarti yang diarsir yang mana? Yang salah kan ya? Yang salah yang diarsir. Berarti yang mana? Nah, yang sebelah situ. Y lebih dari 0. Y lebih dari 0 yang mana, Nana? Y yang lebih dari 0 kan? Y kan ini ya. Y kan ini. Y yang lebih dari 0 yang mana? Lebih dari 0 ini ada 5, 10, 15, 20. Berarti yang lebih dari 0 yang atas. Sehingga yang salah yang bawah. Jadi yang diarsir yang mana? Yang diarsir yang bawah. Oke. Sehingga di putih-putih ini adalah daerah selesaiannya. Nah, terus selanjutnya bagaimana, Bu? Ini ya.